pertama ya, kita harus mengerti isi hatinya Tuhan ya. Supaya kenapa? Supaya di dalam hidup kita bisa maksimal, teman-teman. Ya. Supaya dalam hidup kita bisa maksimal. Kenapa Kak? Kalau saya mengerti isi hatinya Tuhan, hidup saya bisa maksimal. Karena yang bisa memaksimalkan potensi kehidupan kita adalah saat kita menyadari tentang atau bertanya kepada sosok yang tepat yang mengetahui tentang penciptaan atau pembentukan kehidupan kita. Maka tidak bisa lepas dari kita bertanya kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan langsung sama-sama saja belajar ya. Saya undang teman-teman bangkit berdiri sekali lagi ya. Kita angkat Alkitab lebih tinggi, yang enggak bawa Alkitab ya, angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Biasakan ya kita membawa Alkitab ya. Karena ini penting ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk berikan salam kanan kirinya ya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu ya, puji Tuhan. Silakan duduk ya. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita belajar ya, kembali lagi kita belajar tentang kemah tabernakel. Apa itu Kak kemah tabernakel ya? Kemah tabernakel itu merupakan isi hatinya Tuhan, di mana Tuhan itu merancangkan kehidupan umat manusia dan diberikan gambaran melalui kemah tabernakel. Lalu pentingnya apa buat kita belajar ini ya teman-teman? Kenapa kok kita nggak belajar yang lain? Ya, karena kemah tabernakel itu merupakan tulisan yang diilhamkan Tuhan melalui nabinya, yaitu Nabi Musa. Ya, jadi penulis kitab Pentateo, yaitu Kejadian sampai Ulangan, itu adalah Musa. Ya, diilhamkan kepada Musa, berisi tentang isi hatinya Tuhan. Ya, tentang rancangan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ini sudah lengkap. Maka kita harus biasakan bahwa di dalam melayani, di dalam kita mengiring Tuhan, gak usah ada buku-buku yang lain, cukup Alkitab. Lalu kalau mungkin ada pertanyaan ya, Kak kenapa saya gak boleh belajar buku yang lain? Bukankah buku yang lain itu bisa mendukung saya untuk bisa mengerti? Ya, contoh buku-buku teolog, buku-buku tentang ya, arti dari teolog itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Bedanya apa Kak dengan saya belajar Alkitab? Ya, bedanya adalah kalau buku-buku teolog ya, itu hanya mempelajari tentang Tuhan, tetapi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin ya. Jadi penting nggak belajar teolog? Menurut saya ya, ini jujur saja saya terbuka kepada teman-teman ya. Bagi saya tidak penting. Karena yang paling penting adalah belajar firman. Seberapa banyak orang belajar teologi tanpa membaca benar-benar firman Tuhan? Mereka hanya mengambil jalur ya. Misal diperhadapkan dengan teman-teman mau belajar ilmu-ilmu tentang Bung Karno melalui buku-buku, melalui paham-paham beliau, atau ketemu langsung sama Pak Soekarno. Nah ini contoh, misal Pak Soekarnonya masih hidup, milih yang mana? Ya, milih ketemu langsung, betul nggak? Misal contoh lah, jangan Pak Karno karena beliau sudah nggak ada. Contoh saya lah. Teman-teman lebih baik belajar buku tentang saya yang membicarakan saya ya, biografi saya, atau teman-teman lebih baik tanya langsung kepada saya? Jangan tanya langsung, bener gak? Ngapain saya mempelajari biografinya Kak Sigit wong tiap hari bisa ketemu, betul gak? Nah itulah kenapa pentingnya Alkitab. Lebih penting daripada teologi. Karena teologi hanyalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Tetapi kalau Alkitab ini kita bertemu sendiri dengan Tuhan, dan ini sudah isi hatinya Tuhan. Nah, buat apa teman-teman tahu bisa ketemu dengan Tuhan, tapi teman-teman mempelajari ilmu yang dirangkum oleh manusia? Buat apa? Maka saya katakan dengan jelas, bagi saya pribadi ya, yang lain boleh nggak setuju. Kalau saya nggak penting bagi saya belajar teologi. Jujur nggak penting. Bagi saya paling penting adalah belajar firman. Kenapa Kak penting belajar kemah tabernakel? Karena itu ada di firman. Kalau nggak ada di firman saya maka nggak akan bilang kemah tabernakel itu penting. Ya.
Maka malam hari ini kita belajar apa itu mezbah dupa, apa itu doa penyembahan. Sederhana ya teman-teman, doa penyembahan itu berbeda dengan doa permohonan. Ya, sekali lagi doa penyembahan berbeda dengan doa permohonan. Bedanya apa Kak? Bedanya adalah kalau doa permohonan itu kita yang banyak bicara. Doa itu kan komunikasi dua arah. Saya dengan Kak Aurel komunikasi. Kita dengan pencipta berkomunikasi, maka disebut itu doa. Ya, namanya komunikasi itu dua arah. Saling berbicara. Maka yang disebut doa permohonan itu adalah saat saya manusia ini berbicara kepada pencipta tentang isi hati, tentang pergumulan saya, tentang permohonan saya, tentang cita-cita, dan itu boleh. Tetapi itu bukan mezbah dupa, itu mezbah korban bakaran. Yang next time akan kita bahas, tetapi kita membahas mezbah dupa. Mezbah dupa itu apa Kak? Mezbah dupa itu adalah saat pencipta, ya saat di sisinya Aurel berbicara kepada saya, maka posisi saya mendengarkan. Ya itulah yang disebut mezbah dupa. Ya, maka kita dasarkan ya mezbah dupa ini. Coba teman-teman buka ya di dalam Keluaran. Keluaran ya, puji Tuhan. Coba teman-teman buka di dalam Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Saya minta tolong Kak Aurel bacakan melalui apa? Pakai mic ya. Biar kita terrekod ya. Keluaran 30 ayat sebelum ini yaitu bahannya. Coba dibuka dulu di apa? Keluaran 37 dulu aja Kak Aurel. 37 ayat 25 sampai 28. Ya puji Tuhan, silakan. Keluaran 37 ayat 25 sampai 28. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Amin. Ya puji Tuhan. Gambarnya seperti apa Kak? Ya kalau gambarnya ya nanti bisa ditampilkan, tetapi ada contoh yang sudah dibuat di gereja kita. Mezbah dupa itu kayak yang di pojok kanan itu loh. Coba teman-teman lihat, itu persis, sangat mirip. Jadi Bapak Gembala Senior itu membuat seperti itu ya. Ya, persis, benar-benar persis. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman mezbah dupa. Dikatakan di sini dia adalah kayu, tetapi disalut dengan emas. Ya, puji Tuhan. Di sini kalau teman-teman melihat ya, letaknya mezbah dupa itu di mana? Ada yang tahu? Ruang suci atau ruang kudus. Dan itu betul ya, adanya di ruang suci. Tetapi teman-teman coba buka ya di dalam Wahyu. Di dalam Ibrani. Saya sambil buka ya. Ibrani 9 coba. Ibrani 9. Ya puji Tuhan. Ayat yang keempat ya, coba minta tolong Kak Aurel lagi bacakan ya. Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Oke. Biar lengkap ayat yang ketiga juga Kak. Siap. Ya.
Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tempat yang maha kudus, ya. Berarti ruang maha kudus, ruang maha suci. Ya, oke, di situ ada 4 ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Stop. Oke, sudah di situ saja. Jadi ada perbedaan, teman-teman. Mezbah dupa di dalam perjanjian lama itu adanya di ruang kudus. Tetapi di perjanjian baru, dan yang nulis ini bukan orang sembarangan. Yang nulis itu adalah murid dari Gamaliel, orang yang sangat paham titik koma tentang Taurat, tentang Alkitab, ya, yaitu Paulus. Dan dia tidak mungkin salah menulis. Dia menulis bahwa mezbah dupa itu ada di ruang maha kudus. Aneh ya, kok alat bisa pindah tempat ya, Kak? Ya, maka inilah yang disebut kasih karunia, di mana pada saat Yesus di atas kayu salib berkata sudah selesai, tirai terbelah jadi 2. Artinya semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus, bisa bertemu dengan Tuhan di situ, melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi melihat Tuhan atau menerima kemuliaan itu melalui apa? Maka tema pada malam hari ini adalah melalui akses doa, doa penyembahan. Dan hanya doa penyembahan yang bisa membawa kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Maka penting bagi kita itu untuk selalu ikut doa penyembahan. Maka ayo, saya dorong anak-anak muda semuanya, sukalah doa penyembahan. Dan ini masih jadi PR. Kenapa? Setiap Selasa, setiap Rabu, Kamis sampai Jumat, belum banyak anak-anak muda yang ikut doa pujian penyembahan. Ini jadi PR. Kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu pentingnya doa penyembahan, nggak tahu manfaatnya bagi kita apa. Maka malam hari ini akan saya tunjukkan betapa luar biasa manfaat dari ruang dari tabut dupa itu, ya, mezbah dupa itu. Manfaatnya banyak. Karena kenapa? Dari letaknya saja kita sudah tahu manfaatnya. Satu-satunya benda yang bisa masuk ke ruang maha kudus yaitu mezbah dupa. Gak ada alat yang lain. Maka kalau boleh dikatakan ya, Kak, kalau gitu pelayanan bisa gak membawa saya menerima kemuliaan atau bertemu dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Meja roti pertunjukan atau firman, bahkan kita katakan ya firman yang mungkin sembarangan kita lihat di TikTok, kita lihat di YouTube, ya, bisa nggak ketemu sama Tuhan lewat situ? Belum tentu, sekali lagi. Tetapi kalau kita melalui akses doa penyembahan, maka bisa bertemu melihat kemuliaan Tuhan. Maka penting bagi kita untuk melihat di situ ada mezbah dupa. Ya, teman-teman kalau suka doa, kehidupan kita itu akan dibentuk untuk bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Maka penting bagi kita untuk doa. Ya, ini saya sedikit sharing ya. Kebiasaan saya secara pribadi ya, yang saya selalu lakukan. Bahkan saya masih seusia teman-teman ya, masih SMA, masih kuliah. Yang gak pernah saya lewatkan itu adalah selalu menyembah Tuhan. Setiap malam ya, kalau saya ngambil waktu, dan ini bebas ya, ini bukan menjadi pola, artinya bukan menjadi ketetapan. Teman-teman ambil saja jam yang dimana teman-teman itu bisa tenang untuk bisa doa penyembahan. Kalau saya itu selalu dari kecil itu selalu ngambil jam 12 malam. Karena kenapa? Bagi saya sudah suasana tenang, orang tua saya sudah tidur, saya bisa fokus menyembah Tuhan. Itu dari zaman saya masih SMA, saya kuliah, malah kuliah itu lebih banyak lagi waktu. Jam 12 selalu doa penyembahan, setelah itu bangun pagi langsung doa penyembahan. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak. Banyaknya seperti apa, Kak, detailnya? Kalau teman-teman lihat ya, di sini dikatakan, Kak Aurel bisa bacakan satu persatu tadi ayatnya ya, di Keluaran tadi dikatakan ada tanduk-tanduk ya, betul nggak Kak Aurel? Coba dibacakan lagi. Keluaran 37 tadi ya.
Ya, coba Kak Aurelia bacakan ya. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Ya, persegi itu gambaran dari Yerusalem baru, itu gambaran dari kerajaan surga. Ya, di sini dilanjutkan seiras dengan mezbah itu. Oke, lanjut. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, dibuatnyalah bingkai emas di sekelilingnya. Oke, ada tanduk-tanduk. Tanduk itu berbicara tentang kekuatan. Maka sering ya kalau teman-teman mendengar bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Di dalam doa penyembahan itu ada kekuatan. Kalau teman-teman pengen, Kak, saya pengen hidup saya penuh dengan kekuatan dari surga. Bagaimana bisa mendapatkan satu? Yaitu melalui doa penyembahan. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan ya, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Maksudnya tinggal tenang itu bukan nggak ngapa-ngapain ya, teman-teman diam nggak ngapa-ngapain. Terletak kekuatan bukan. Maksudnya tinggal tenang dan percaya itu adalah saat kita mengambil waktu untuk doa penyembahan. Maka ada kekuatan yang muncul dari dalam hidup kita. Maka penting bagi kita untuk kita selalu doa penyembahan. Ada kekuatan. Ya. Kekuatan apa, Kak? Ya, kalau saya katakan ya, saat kita doa penyembahan kan di mana Allah itu berbicara. Artinya apa? Doa penyembahan itu secara teknis ya, bukan kita banyak ngomong. Ya, ini kadang persepsi salah dan kita selalu ingatkan kepada worship leader kita. Doa penyembahan itu bukan pas kita keadaan memuji Tuhan itu bermazmur. Ya, setelah itu kan ada musik yang benar-benar kita menyembah Tuhan. Kalau di gereja kita itu dibiasakan itu hanya satu kata, haleluya. Ya, bukan bermazmur, bukan ngomong bermazmur tentang memuji Tuhan, itu enggak. Karena bermazmur itu sudah ada ya di pujian tadi. Lagu yang kita pilih itu sebenarnya sudah bermazmur. Lah ngapain bermazmur lagi? Betul enggak ya? Kan sudah milih lagu. Dan lagu itu sudah mazmur. Ngapain waktu doa penyembahan bermazmur lagi? Kan mubazir orang katakan ya. Tetapi justru setelah kita bermazmur, kalau di dalam mazmur itu dikatakan ada sela. Ya, itu artinya apa? Kita tinggal tenang untuk kita bisa fokus mendengarkan suara Tuhan. Jadi bukan kita berbicara. Kenapa kita memilih satu kata haleluya? Sebenarnya itu hanya meringkas kata-kata. Kalau kita sudah bisa tenang, gak perlu berbicara satu kata pun. Tenang. Maka kata-kata yang banyak itu diringkas menjadi satu kata. Tapi pun kalau kita bisa menguasai diri gak berkata-kata, bisa fokus mendengarkan kuat kuasa Roh Kudus, maka ya sudah tenang saja. Benar-benar menenangkan diri. Maka di Wahyu 8 ayat 1 coba ditunjukkan Wahyu 8 ayat 1. Ini teknis banget, teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi WL, jadi singer, jangan pas waktu penyembahan itu banyak kita berkata-kata. Coba Wahyu 8 ayat 1, coba Kak Aurel. Wahyu 8 ayat 1, materai yang ketujuh. Ya, materai ketujuh, oke. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh. Ya, materai yang ketujuh itu artinya yang terakhir. Oke, langsung. Maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Oke, sunyi senyaplah. Setelah ayat itu Tuhan berjumpa dengan malaikat ya, memberikan sangkakala tetapi tidak ditiup, dan malaikat yang lain itu adalah malaikat yang membawa ukupan atau dupa. Artinya apa? Saat kita menyembah Tuhan itu justru kita harus posisi tenang, nggak banyak berbicara. Bahkan Bapak Gembala sampaikan ya, pikiran apapun itu harus diletakkan. Jangan banyak mikir. Secara tubuh kita tenang, secara jiwa juga tenang. Itu artinya ya, kalau tubuhnya banyak berbicara ya berarti tubuhnya nggak tenang. Kalau jiwanya masih mikir berarti jiwanya nggak tenang. Artinya apa? Ya ditaruh semua. Maka tubuhnya menenangkan diri, sudah nggak usah berbicara. Kalau masih banyak berbicara ya diganti dengan satu kata. Kalau satu kata sudah bisa menguasai, dikurangi lagi, yaitu tanpa kata-kata. Kita bisa tenang. Jiwanya juga sama. Gak usah mikir apa-apa. Itu menyembah Tuhan.
Nah, saat kita menyembah Tuhan, maka Roh Kudus nanti yang akan bertahta, melekat dengan roh kita, dan akan mengalir memenuhi jiwa kita dan memenuhi tubuh kita. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa teman-teman tidak merasakan jiwanya dipenuhi atau dipuaskan dengan kuat kuasa Roh Kudus, bahkan tubuhnya? Karena kenapa? Ya, jiwanya banyak mikir, belum diletakkan semua. Tubuhnya banyak melakukan. Maka dikatakan kepada Maria, Maria mendapatkan yang terbaik. Marta sibuk dengan banyak hal. Ya ini, tubuhnya sibuk, pikirannya sibuk. Ya, tetapi menyembah Tuhan itu adalah duduk tenang. Ya, maka di sini calon-calon worship leader, ya, singer-singer yang ada, ayo tinggal tenang untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka saat kita penyembahan itu ada kekuatan. Itu dari Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara di dalam kehidupan kita. Contoh, Kak, saya pengen memilih jurusan. Ini contoh ya. Kak, saya pengen memilih jurusan. Kak, saya pengen memilih universitas atau sekolah. Kak, saya pengen memilih jodoh. Bahkan ya ini, caranya gimana? Teman-teman gak akan bisa dengan doa permohonan. Itu memaksakan kehendak. Tetapi bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Ini adalah jalan yang terbaik. Bagaimana caranya? Ya doa penyembahan. Maka saya selalu belajar di dalam saya mengambil keputusan. Caranya gimana? Gak mikir sendiri. Saya selalu berlutut tanya sama Tuhan. Dengan cara apa? Tanya itu bukan berkata-kata, enggak. Menenangkan diri. Tuhan itu menyelidik hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Gak perlu saya ngomong. Gak perlu saya jiwai atau saya pikirkan. Tuhan itu tahu. Dengan cara apa? Saya datang, diawali dengan bermazmur itu, nyanyi satu lagu. Setelah itu penyembahan, saya menenangkan diri untuk Roh Kudus memenuhi hidup saya. Akhirnya saya mendengarkan firman Tuhan yang melalui Roh Kudus. Diingatkan, pilihan yang terbaik seperti ini. Kamu ambil pilihan yang terbaik ini. Nah, itu penting bagi kita. Anak muda sering salah pilih. Karena kenapa? Gak pernah doa. Saya katakan apa adanya. Kenapa kita sering salah pilih? Karena gak pernah doa, gak pernah tanya kepada Tuhan. Dan tanya menurut kita adalah kita memaksakan kehendak kita banyak ngomong. Itu bukan tanya. Ya. Sama seperti seorang anak kecil. Sama seperti anak saya Kaniel. Papi boleh gak permen ya? Papi boleh gak permen? Saya bilang gak boleh. Tapi terus ngomong, papi boleh gak permen? Artinya apa? Dia sebenarnya gak tanya sama saya. Dia sudah punya jawaban, dia pengen permen. Bener gak? Maka teman-teman sering kali doa penyembahan tidak dilakukan, tetapi teman-teman memaksakan kehendak. Wah, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Karena kenapa? Kita terlalu sibuk. Tidak menyediakan waktu untuk dia berbicara yang terbaik. Ya, maka bisa salah pilih. Ya, maka penting gak doa penyembahan? Sangat penting. Supaya teman-teman tidak salah pilih. Sekali teman-teman salah pilih, teman-teman akan bertanggung jawab atas hidup. Sama seperti Lot ya. Lot melihat, wah ini seakan-akan seperti taman Tuhan. Diambil itu tanah itu. Tahu nggak akhirnya apa yang terjadi? Itu Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot harus ditawan. Semua hartanya harus dirampas. Belum selesai di situ saja. Tragis sekali. Istrinya jadi tiang garam. Anak-anaknya tragis. Karena kenapa? Memilih sesuatu tidak berdasarkan kehendak Tuhan, tetapi berdasarkan kehendak pribadi. Berbahaya. Maka ayo anak-anak muda, suka doa penyembahan. Kita nggak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, gampang caranya, doa penyembahan. Ya, ayo dipraktekkan di rumah masing-masing. Supaya apa? Bisa melihat kemuliaan. Pilihan kita itu menentukan bahwa kita melihat kemuliaan atau tidak, itu menentukan. Kalau teman-teman salah pilih, bisa jadi itu tidak melihat kemuliaan. Dan akan ada tangisan darah bahkan. Tetapi kalau teman-teman memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan cara kita berlutut, tanya sama Tuhan, menyembah Tuhan, maka Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati dan pikiran kita akan menemukan jawaban yang indah. Ya, puji Tuhan. Dilanjutkan ya. Sekarang bahannya, apa aja tuh Kak bahan di dalamnya ya? Coba dibuka di dalam Keluaran ya 34 sampai 38 ya.
Kak Aurel bacakan ya. Keluaran 30 ayat 34 sampai 38. Mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat, menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan, yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Amin ya. Sudah dijelaskan tentang bahannya. Yang ada di mezbah ukupan itu bahannya apa, Kak? Ya. Dan sangat jelas juga dikatakan tidak boleh dihirup untuk dirinya sendiri. Wangi-wangian itu hanya untuk Tuhan. Jadi sebenarnya kita datang doa penyembahan itu ya teman-teman ya. Maka kenapa saya bedakan dengan doa permohonan? Karena kalau doa permohonan itu semuanya orientasinya adalah diri kita sendiri. Kita mikir tentang diri kita sendiri. Apa ya yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan, pergumulanku. Tetapi kalau doa penyembahan itu apa? Hanya satu tujuan, yaitu kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Tidak boleh ada tujuan untuk diri sendiri. Maka Bapak Gembala sampaikan, letakkan semuanya. Tujuannya apa? Paling penting itu adalah berjumpa dengan Tuhan, supaya bisa melihat kemuliaan nama Tuhan. Jadi motivasinya harus dibenahi dulu. Datang doa Selasa, datang doa Rabu, Kamis, Jumat, itu apa? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah wangi-wangian yang indah bagi Tuhan ya. Maka ini yang harus ada di persepsi kita pada saat kita datang doa penyembahan. Yang berikutnya ada 3 bahan. Di situ dikatakan apa saja, Kak? Ya, yang pertama adalah getah damar, kulit lokan, lalu getah rasa mala, wangi-wangian serta kemenyan yang tulen. Di sini dikatakan masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat dengan ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian ukupan itu harus kau giling sampai halus. Artinya gini teman-teman, sangat sederhana ya. Kita datang kepada Tuhan itu maka harus membawa tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya. Maka tadi dikatakan tubuhnya harus tenang. Tubuhnya saja tenang. Bapak Gembala memberikan contoh kalau doa penyembahan kan tangannya dilipat. Ini kan tenang, wujud kita tenang. Tapi pikirannya kemana-mana. Maka kita cuman satu bahan aja. Berarti tubuhnya aja, jiwanya enggak. Maka harus 3 bahan. Tubuhnya tenang, jiwanya juga tenang, lalu rohnya. Roh itu berbicara tentang apa? Fokus. Fokus. Maka penting kita kalau doa penyembahan itu diajari untuk fokus. Tubuh, jiwa, dan rohnya itu selaras untuk fokus. Maka kenapa yang dikatakan doa penyembahan itu dihaluskan? Kalau di sini dikatakan ya dicampur. Kalau bahasa saya itu harus diremukkan. Karena jangan sampai itu daging kita datang kepada Tuhan itu membawa kedagingan kita, membawa jiwa atau pikiran-pikiran yang salah tentang diri kita, bahkan membawa roh-roh yang salah. Roh-roh yang salah itu adalah maksud-maksud dengan tujuan-tujuan tertentu. Jangan, tetapi semuanya sudah digiling halus. Digiling halus itu artinya gini teman-teman, bahwa kehidupan kita yang menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara tubuh, jiwa, dan roh itu diremukkan atau dibentuk. Maka kalau teman-teman ya suka doa penyembahan, yang terjadi adalah teman-teman secara tubuh, jiwa, dan roh akan dibentuk oleh Tuhan. Kak, kalau saya doa penyembahan maka hidup saya tambah beres-beres saja, maka hidup saya semakin indah, semakin lancar. Saya katakan justru sebaliknya. Teman-teman suka doa penyembahan, yang terjadi adalah teman-teman hidupnya akan dibentuk sama Tuhan. Tetapi jangan salah, orang-orang yang dibentuk itu adalah orang-orang yang akan
dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, akan mengharumkan nama Tuhan. Akan mengharumkan nama Tuhan. Satu-satunya wanita yang mengharumkan nama Tuhan pada saat Yesus di atas kayu salib itu adalah wanita, dikatakan ya, Maria Magdalena. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Sebelumnya dia juga mengurapi Yesus dengan rambut dengan minyak mur. Ada perubahan dari minyak mur ke minyak narwastu. Perubahan hidupnya itu dibentuk begitu rupa. Maka kenapa Bapak Gembala selalu katakan, kalau hidup kita pengen masuk tanah perjanjian, harus mau dibentuk oleh istana, harus mau dibentuk oleh dunia, ya, harus mau dibentuk oleh Yitro, mau digembalakan. Maka kalau teman-teman tidak pernah mengalami, ya saya katakan, tidak pernah mengalami pembentukan hidupnya, tubuh jiwa rohnya nggak pernah dihaluskan, dihancurkan, ya, maka teman-teman, ya saya katakan mohon maaf, teman-teman tidak akan dipakai jadi kemuliaan. Dan saya melihat orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang hanya main aman hidupnya, wes aku nggak usah melakukan apa-apa, yang penting hidupku aman-aman saja, akhirnya nggak dipakai. Tetapi teman-teman bisa lihat orang-orang yang terutama ya, kalau teman-teman ya belajar legacy di tempat ini, legacy GPP itu apa? Orang-orang yang hidupnya dibentuk oleh dunia. Maka di sini hamba-hamba Tuhannya semuanya kerja, dibentuk sama dunia, ngerasakan sulitnya dunia, rasakan sulitnya ditipu orang, rasakan sulitnya dikejar-kejar, ya, rasakan sulitnya dunia itu gimana. Supaya apa? Ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohnya digiling halus. Supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi orang. Saya berikan contoh, ini Aurel ya. Aurel hidup kudus sama seperti suster ya. Ini saya berikan contoh ya. Saya bukan anti suster ya, tetapi teman-teman harus terbuka pikirannya. Sama seperti suster tidak pernah mengalami dunia. Dia menjadi hamba Tuhan. Lalu dia memberikan kekuatan kepada Ayu. Ini contoh ya. Ayu mengalami masalah, ini contoh ya. Masalah apa? Ya misal ini masalah keluarga, masalah ekonomi. Bagaimana Kak Aurel yang notabene tidak pernah hidup di dalam dunia, yang selalu hidup hanya di dalam tempat yang dikatakan tanda kutip kudus, tidak pernah merasakan dunia, bisa memberikan kekuatan kepada Ayu. Ayu datang, Kak Aurel, gimana ya caranya supaya saya bisa menghadapi ada masalah ini. Lalu Aurel memberikan solusi dengan cara apa? Ya sudah, tenang aja, berdoa saja. Itu bagus, tetapi tidak cukup. Karena kenapa? Aurel tidak mengalami seperti yang dialami oleh Ayu. Maka tidak bisa kuat, tidak bisa powerful, tidak bisa memberikan solusi. Karena tidak pernah terjun ke dunia, gak tahu rasanya sama seperti yang dihadapi Ayu ini contoh ya. Ada kesulitan di dalam keluarga, ada kesulitan di dalam finansial. Karena dia hidupnya di dimensi yang beda. Dimensi beda. Maka saya senang menyembah Yesus. Kenapa saya milih Yesus? Salah satunya kenapa saya milih Yesus ada di dalam Ibrani. Dikatakan imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus kita itu adalah imam besar yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia pernah jadi manusia dan ngerasakan rasanya sakit hati, ditolak, ya, rasanya sakit, benar-benar tubuhnya sakit itu gimana. Lah kalau Tuhan hanya di surga, gak pernah ngerasakan semuanya. Sama seperti agama lain, Tuhannya gak pernah turun. Saya katakan, ya, bagaimana dia bisa mengerti rasanya ditolak, rasanya kecewa, rasanya sakit. Kita umat manusia berdoa, Tuhan aku sakit. Dia gak pernah merasakan sakit. Maka saya katakan Allah peduli dari mana? Dia gak pernah peduli, gak pernah ngerti rasanya. Tapi Yesus kita jelas, coba ayatnya dicarikan dia di dalam Ibrani. Turut merasakan, ya kata kuncinya. Ya coba ya dibuka ini tambahannya Ibrani 4 ayat 15. Ya. Coba Kak Aurel bacakan ya. 15. Supaya tahu. Ya, coba Kak Aurel bacakan ya biar terekam. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita,
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Sebaliknya kata kuncinya sama dengan kita. Lah bagaimana Kak Aurel bisa merasakan apa yang Ayu rasakan? Wong tidak sama ya. Kak Aurel nggak pernah ngalami berkeluarga gimana, nggak pernah ngalami sulitnya cari uang gimana, bener nggak? Bisa nggak memotivasi, bisa nggak mengerti dan peduli? Peduli mungkin bisa, mengerti nggak? Betul nggak? Ya, peduli bisa, hanya sekedar care. Tapi nggak bisa. Maka kenapa hamba-hamba Tuhan kita didorong? Legacy GPP itu didorong apa? Ayo teman-teman kalau mau jadi hamba Tuhan di kita, mau jadi imam yang melayani, kita di dunia juga melayani. Kerja benar-benar rasakan di dunia. Mikir untuk anak, mikir masa depan, besok dikejar-kejar harus bayar ya. Ini contoh, ditagih-tagih orang ini ya, ditipu orang. Kalau teman-teman tidak pernah merasakan ini sama seperti yang dirasakan Musa, nonsen bagi saya untuk teman-teman bisa masuk dalam perjanjian. Karena yang ada cuma teori aja, teoritis saja. Maka kita tidak teori di tempat ini, kita juga merasakan. Bahkan apa yang teman-teman rasakan ya, kadang jauh lebih beda dengan apa yang kita rasakan. Karena pembentukan kita beda. Saya merasakan banyak kali dibentuk Tuhan. Karena kenapa? Suka doa penyembahan justru dibentuk sama Tuhan. Ya, maka malam hari ini ayo, sukalah doa penyembahan. Supaya tubuh, jiwa, dan roh kita itu digiling halus. Bahasa Bapak Gembala Senior itu sudah nggak ada kedagingan, daging kita sudah habis. Asaf bilang, ya sekalipun dagingku lenyap, yang aku miliki adalah Tuhan. Dikatakan oleh Daud, remuk jiwaku, hancur jiwaku, tetapi jangan sampai rohmu pergi daripadaku. Artinya apa? Semuanya orang-orang yang menyembah Tuhan ya, sama seperti tadi saya katakan, ada Asaf, ada Daud. Dia tahu posisi menyembah Tuhan itu di dalam keadaan dibentuk. Maka doa Daud di dalam doa penyembahan apa? Ujilah aku dan kenalilah hatiku. Maka ayo teman-teman, saya dorong ayo doa penyembahan supaya dibentuk. Kalau kehidupan kita nggak mau dibentuk ya, nggak ada namanya mutiara itu tanpa pembentukan. Nggak ada namanya barang mulia itu tanpa pembentukan. Kenapa dikatakan ada barang mulia? Karena barang mulia itu pada saat dibentuk dia sudah mengalami proses yang panjang, maka nilainya mahal. Kalau barang itu dibentuk dan langsung rusak, maka nilainya murah. Kenapa emas mahal? Karena dibentuk dan di dalam berbagai bentukan dia kuat. Mengapa mutiara mahal? Karena dibentuk di dasar laut. Kalau pengen murah, kereweng, batu yang ada di pinggir, nggak ada nilainya. Ya pilihan, saya berikan pilihan pada malam hari ini. Teman-teman mau hidup mulia atau hidup di pinggir jalan, gampang ditemui? Pilihan. Caranya gimana? Ayo masuk doa penyembahan. Saat teman-teman masuk dalam doa penyembahan, maka di saat itulah hidup kita dibentuk. Amin ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya tidak akan panjang tentang doa penyembahan ini ya. Tetapi harapan saya dorong semuanya, ayo sukalah doa penyembahan. Kak, saya sudah doa makan, doa mau tidur, ya itu doa permohonan, beda dengan doa penyembahan. Bahkan Selasa yang lalu ya, saya sampaikan di Radio Sangkakala bahwa doa penyembahan itu ya, pada saat kita dipenuhkan dengan roh Tuhan, banyak hal itu dipulihkan. Potensi-potensi dalam hidup kita itu akan muncul kembali. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-10 coba dibacakan di situ. Itu tentang apa sih, Kak? Coba ayat yang ke-10. Saya mau tunjukkan di situ. 1 Korintus 2. Coba ayat yang ke-10. Kan kalau ayat 9 ini sudah sering ya, ada lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mata ya, bener gak? Sering. Itu tentang apa sih, Kak? Ini loh tentang ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow, hal-hal yang tersembunyi artinya apa?